Saudaraku sekalian, saya akan mulai berbicara mengenai hati nurani. Kata lain dari hati nurani di dalam Alkitab adalah suara hati. Saudara, hati nurani ini kalau di dalam bahasa Ibrani kita menemukan kata kilyah. Kata kilyah itu sebenarnya ginjal. Aneh ya saudara. Ginjal. Dan selalu berbentuk jamak. Kidneys. Menarik sekali bahwa ginjal dalam tubuh manusia berfungsi mengeluarkan dan memisahkan produk buangan metabolisme dari darah. Jadi kalau ginjal rusak, darah harus dicuci. Itu sekian persen nyawanya sudah hilang, saudara. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi ginjal ini memisahkan produk buangan metabolisme dan mengeluarkan produk buangan metabolisme dalam darah. Jadi betapa pentingnya bagi tubuh manusia. Tanpa ginjal maka darah tidak bisa bersih, tubuh akan teracuni. Ini sama dengan hati nurani yang bisa memisahkan apa yang baik dan buruk. Dan kalau hati nurani kilyah sudah gelap, maka rusaklah. Luar biasa ya. Alkitab itu luar biasa. Padahal pada waktu itu ditulis, saudaraku sekalian, di Mazmur pasal 16 ayat 7. Pasti orang-orang zaman itu belum bisa mengurai ya, fungsi ginjal dalam tubuh manusia. Itu luar biasa loh. Ini misteri-misteri begini, ini mengagumkan bagi kita loh. Luar biasa. Saya membaca Alkitab ini, kenapa terjemahnya ginjal? Ini luar biasa, saudaraku. Tapi kata kilyah, saudaraku sekalian, juga memiliki pengertian kekang atau pengontrol, rein. Pengontrol. Hati nurani adalah pengontrol sikap dan perilaku kehidupan seseorang. Pengekang, kontrol. Di sini hati nurani juga berarti the mind as the interior self, bagian yang terdalam dari pikiran. Nah, hati nurani ini, saudara, memuat ekstraksi, inti pengertian-pengertian dari seluruh kebenaran dan filosofi yang diserap seseorang. Letaknya bagian terdalam dalam pertimbangan manusia. Maka kata kilyah itu bisa figurasi dari the mind as the interior self, bagian terdalam dari pikiran. Kalau dalam perjanjian baru, saudara, kita menemukan kata suneidesis. Ini digunakan kira-kira 30 sampai 33 kali. Ya. Oh ya, saya lupa mengatakan tadi, hati nurani itu di perjanjian lama cuma satu. Di Mazmur 16 ayat 7 tadi itu, saudara. Ya. Kalau di perjanjian baru, 30 lebih. Sekitar 32, 33. Saya tidak berani memastikan. Saya sudah mencoba untuk mencari-cari. Paling tidak 30. Kalau saudara membaca Alkitab Bahasa Indonesia, kata hati nurani hanya 22, saudara. Tetapi kata suara hati juga suneidesis. Ya. Nah itu kalau digabung semua kata suneidesis sekitar 32, 33. Paling tidak 30. Kata lain dari hati nurani tadi sudah saya katakan suara hati, saudaraku. Nah, suneidesis ini artinya co-perception, bersama memahami. Suneidesis juga berarti consciousness, kesadaran moral. Nah, memahami pengertian etimologi asal-usul kata hati nurani atau suara hati tidaklah cukup, saudara. Kalau kita hanya membahas pengertian
Hati nurani dari bahasa asli, dari etimologi kata itu belumlah lengkap. Makna atau pengertian lengkapnya harus dibedah dan dieksplorasi secara mendalam dari seluruh Alkitab. Mengapa berbicara mengenai hati nurani penting, saudara? Padahal ini sangat rumit. Pada mulanya saya menghindari. Tetapi saya masih merasa belum puas. Ada sesuatu yang kurang. Sampai kemudian saya tertumbuk dengan hati nurani. Satu pokok bahasan yang rumit. Tetapi kita akan coba menemukan kerangka berpikir mengenai apa itu hati nurani. Untuk supaya kita bisa memahami bagaimana kehidupan kekristenan yang benar. Sebab memahami hal hati nurani ini sangat penting. Kenapa? Sebab hal hati nurani tidak saya ada-adakan atau tidak saya lebih-lebihkan. Berkaitan dengan proses hidup dipimpin roh. Saya kalau bisa menghindari, saya hindari, saudara. Sebab kalau saudara membaca buku juga hampir nggak ada buku bicara soal hati nurani. Dari mana sumbernya? Tapi ternyata hal hati nurani ini berkaitan dengan proses hidup dipimpin roh. Orang yang hati nuraninya terbentuk dan terbangun oleh kebenaran-kebenaran Allah akan menjadikan hati nurani tersebut wakil suara Allah. Dan segala pertimbangan serta keputusannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, inilah baru ketepatan atau tidak meleset. Bila hati nurani berkeadaan seperti ini, maka seseorang baru bisa berjalan seirama dengan roh. Stoikomen. Sama dengan pimpinan roh. Kalau hati nurani kita, saudaraku sekalian, tidak dibangun dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka seseorang tidak akan bisa berjalan seirama dengan roh Allah. Kalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh roh, stoiko. Ada dua kata yang diterjemahkan dipimpin dalam bahasa Yunani. Yang pertama aku, yang kedua stoiko. Ya. Yang pertama ago, yang kedua stoiko. Yang kedua stoiko, saudara. Ago dipimpin atau dibawa. Stoiko juga tulit. Dibawa, tapi ini harus seirama. Berjalan seirama. Roh Kudus mau bawa kita. Bagaimana mengerti, mengenal kehendak Allah dan berjalan seiring dengan Dia. Tetapi kita yang dibawa bersedia enggak? Seirama enggak? Hati nurani yang dibangun dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu akan membuahkan, saudaraku, kehidupan yang seirama dengan roh. Mari kita belajar, saudaraku, ya. Saudara akan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Ya, dari etimologi atau asal usul kata dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya kira saya perlu hanya menekankan hal-hal yang bisa membangun pengertian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk memahami apa itu sunaidesis atau hati nurani. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang jarang orang kemukakan. Tapi perlu untuk direnungkan berkenaan dengan hal suara hati atau hati nurani atau sunaidesis ini. Pertanyaan itu adalah, apakah Allah memiliki jiwa? Sebenarnya saya juga tidak mau bikin pertanyaan begini, saudara. Siapa sih orang yang mau bikin persoalan, saudara? Saya itu mau menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Tapi kalau tidak begini, tidak bisa ditelanjangi itu kebenaran. Sungguh, saya bukan pesakitan yang senang menyampaikan hal yang unik-unik, aneh-aneh sampai orang pusing-pusing gitu. Tapi saya tidak bisa avoid ini. Saya tidak bisa hindari ini, saudara. Apakah Allah memiliki jiwa? Sejujurnya, pertanyaan ini hampir tidak bisa dijawab. Namun demikian ada kerangka berpikir
yang akan dikemukakan dalam bahasan saya ini, yang bisa membawa kita mendekati jawaban atas pertanyaan tersebut, walaupun mungkin tidak sempurna. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut haruslah memiliki implikasi dalam kehidupan kita secara konkret. Jadi bukan hanya konsumsi pikiran, oh ya Allah punya jiwa atau tidak punya jiwa. Jawabannya harus punya implikasi. Dan kalau sekarang kita bicara soal hati nurani, harus menjadi penopang, salah satu penopang dari pembahasan mengenai hati nurani ini, saudara. Jadi bukan hanya sekedar konsumsi pikiran, ya, tetapi harus punya implikasi, artinya punya dampak untuk menuntun kita berperilaku. Kebenaran yang benar dan murni, kebenaran yang benar-benar benar, akan mendorong atau mendesak seseorang bukan saja mampu berkata aku tahu, tapi juga aku mau. Kalau dulu kita sering berkata, saudara jangan hanya mendengar firman, lakukan dong. Kalau orang benar-benar menerima kebenaran yang benar-benar benar, kebenaran itu akan menyandera Anda. Tidak bisa Anda. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kecuali Anda keras kepala. Goodbye. Jadi kebenaran yang benar-benar benar itu akan mendorong, mendesak seseorang. Bukan saja mampu berkata aku tahu, tapi juga aku mau. Aku mau melakukan ini. Ini luar biasa. Sayang kalau nggak dikenakan. Begitu. Sehingga merubah kehidupan atau mengubah kehidupan. Nah, pertanyaan, apakah Allah memiliki jiwa? Itu memberi kesan seakan-akan jiwa bisa terpisah dari roh. Sebab banyak di antara bapak ibu yang berpikir bahwa kalau orang mati, rohnya ke surga, jiwanya tidak jelas kemana. Pasti. Dalam berbagai kesempatan saya dialog dengan orang, pada umumnya orang berpikir bahwa kalau mati, roh kembali kepada Allah. Tubuh kembali ke tanah, jiwa nggak diomongin, ya kan? Jiwa tidak disebut-sebut. Gimana itu? Nggak tahu. Saya jelaskan. Kalau kita mencoba untuk memisahkan jiwa dari roh, itu salah sekali. Salah sekali. Manusia tidak bisa menjadi manusia tanpa dua-duanya, yaitu roh dan jiwa. Harus dimengerti bahwa jiwa tidak akan dapat terpisah dari roh atau sebaliknya. Makanya ketika bicara soal struktur permanen manusia, apakah manusia terdiri dua, dikotomi, atau tiga, trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, atau hanya manusia lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan rohaniah, dua-duanya harus diakomodir benar. Oh, kalau saya trikotomi bukan dikotomi, tidak bisa. Saya dikotomi bukan trikotomi, tidak boleh. Semua benar harus diakomodir, saudaraku. Harus dimengerti bahwa jiwa tidak akan dapat terpisah dari roh atau sebaliknya. Roh adalah unsur kehidupan dan jiwa adalah unsur kesadaran. Nah, sementara ini ditangkap dulu. Roh itu unsur kehidupan, jiwa unsur kesadaran. Sekali lagi, walaupun kita tidak menemukan jawaban yang sempurna, tetapi kerangka berpikir ini akan membantu kita. Kalau manusia diciptakan segambar dengan dirinya, kita sulit untuk tidak menjawab. Unsur-unsur yang ada pada manusia juga ada pada Allah. Digiring dulu ke situ. Kalau Anda nggak suka, ya sudah. Kalau dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, tidak mungkin jauh-jauh keadaannya. Amin. Tidak mungkin jauh-jauh keadaannya. Tapi nggak sama persis. Oke, tapi tidak mungkin jauh-jauh. Tidak mungkin. Nah, Allah memiliki kesempurnaan dalam dirinya. Katakan amin. Roh unsur kehidupan atau unsur ilahinya dan kesadaran yang telah menyatu sempurna dalam kesucian atau kesempurnaan moral. Amin.
Allah punya kesadaran, juga unsur kehidupan ilahi tentunya. Sempurna. Saudaraku sekalian, pada pribadi Allah tidak ada niat jahat sama sekali. Jelas. Dan tidak akan dapat berbuat suatu kesalahan. Benar. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Amin. Kalimat tidak ada perubahan, tidak akan berbayang. Itu bukan kalimat sederhana loh. Di Alkitab. Sebab akan membandingkan dengan manusia. Beda loh kamu dengan Allah. Bedanya di mana? Ikuti terus. Sebaliknya iblis juga memiliki roh. Yang adalah unsur kehidupan dan jiwa. Yang adalah unsur kesadaran. Dan telah menyatu dalam kejahatan dan kegelapan yang sempurna. Iblis tidak akan bisa berbuat sesuatu yang benar. Dan ia pun juga tidak bisa berubah. Saya tidak yakin iblis bisa bertobat kapanpun. Artinya ia menjadi bapak segala kejahatan. Kalau ada pertanyaan, mengapa manusia bisa diampuni sedangkan iblis tidak? Itu pertanyaan sejak saya menjadi mahasiswa. Ubek-ubek, buka buku, jawaban yang paling populer adalah ini. Karena dosa Lucifer terlahir atau berasal dari dalam dirinya sendiri, faktor internal. Tetapi manusia jatuh dalam dosa karena bujukan dari luar, faktor eksternal. Itu jawaban paling populer sejak saya mahasiswa. Tetapi jawaban itu tidak memuaskan. Ada satu rahasia yang belum terbuka. Jujur, bukan mengada-ada. Saya kalau ditanya orang jawaban saya begitu. Tapi kalau saya mau jujur, aku tidak yakin apakah hanya itu jawabannya. Itu bisa benar, apakah hanya itu. Sekarang saya punya jawaban yang lain. Jawaban yang lebih memiliki implikasi. Ingat, kalau hanya begitu tidak punya implikasi loh. Jawaban yang lebih implikatif. Apa itu? Siap dengar saudara? Manusia memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui proses pembaharuan dalam jiwanya, sedangkan iblis tidak. Sederhana tapi memuaskan. Paling tidak sekarang. Bukan karena saya sedang berkhotbah ini lalu saudara saya intimidasi supaya merasa puas. Jiwa manusia adalah komponen yang ditaruh Tuhan yang dapat mengantar eksistensi individu kepada keserupaan dengan Allah Bapa. Tetapi jika tidak memilih digarap guna menjadi serupa dengan Bapa, ya iblis yang akan menggarap supaya serupa dengan iblis. Dan itu resiko tinggi kehidupan. Apakah menjadi serupa dengan Bapa atau serupa dengan iblis. Jadi saudaraku sekalian, orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus dan mengikuti cara hidup munafik dikomentari oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang bapaknya iblis. Lalu penjelasan berikutnya atau penjelasan sampingannya, menghujat roh. Lu orang juga kagak bisa diperbaiki. Betul gak? Gak bisa diperbaiki, menghujat roh. Perlu diperhatikan dengan serius bahwa pengampunan dari Allah Bapa bukan hanya sampai menganggap kesalahan bisa ditolerir dan dilupakan. Atau kalau orang punya hutang misalnya, hutang sama saya berapa? Oh 150 miliar. Sudah saya anggap selesai. Jangan berpikir begitu. Ini yang menyesatkan. Dan rata-rata orang Kristen berpikir begitu. Karena serapan dari agama-agama lain. Itu yang paling kuat. Perlu diperhatikan dengan serius bahwa pengampunan dari Allah Bapa bukan hanya sampai menganggap kesalahan bisa ditolerir atau dilupakan. Mengampuni itu berarti memperbaiki. Pengampunan tanpa usaha memperbaiki adalah kejahatan. Karena berarti membiarkan dosa atau kesalahan terus berlangsung. Amin. Orang-orang yang memiliki konsep pengampunan seperti itu akan memanipulasi Tuhan tanpa memiliki sikap hormat yang sepantasnya bagi Dia. Amin. Kenapa iblis bisa dibiarkan terus tidak bisa diampuni? Manusia bisa diampuni karena manusia bisa diperbaiki.
Oke? Tapi kalau manusia tidak bisa diperbaiki, ya terserah. Jiwa manusia itu adalah komponen yang ditaruh Tuhan yang dapat mengantar eksistensi individu manusia itu untuk serupa dengan Allah. Atau, saya ingatkan, serupa dengan iblis. Kalau dulu pernah saya mengatakan di cloning Tuhan atau di cloning setan, iblis. Nah, orang-orang Yahudi yang mendapat identifikasi oleh Tuhan Yesus sebagai apa tadi? Bapaknya iblis, tingkat menghujat roh. Artinya sudah tidak menerima lagi penggarapan Allah dalam jiwanya. Tidak bisa berubah, menghujat roh. Tidak ada pengampunan. Jadi kalau seseorang sampai titik tidak bisa berubah, tidak mau berubah, menghujat roh. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena nggak bisa diubah. Maka tadi saya katakan jawaban ini lebih implikatif, lebih ada implikasinya, implikatif. Ini cara minta ampun yang bertanggung jawab. Ampuni aku Tuhan. Harus disertai kerinduan untuk berubah. Ketika Daud bersalah kepada Tuhan, dulu yang saya tahu Daud disiplin. Tapi disiplin itu juga merupakan usaha Tuhan memperbaiki kelakuannya. Bagi umat perjanjian baru, kalau Allah mengampuni itu pasti disertai dengan usaha memperbaiki manusia itu atau memulihkannya. Mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Itulah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau seseorang mengerti model pengampunan yang benar, ia akan terus berusaha membenahi diri untuk mencari perkenanan Bapa di surga. Berusaha menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah gambaran atau sosok manusia yang dikehendaki atau diingini oleh Allah. Nah, betapa bodohnya orang-orang yang berpikir kalau Allah mengampuni berarti Allah sudah menganggap dosanya hilang secara ajaib. Tetapi itulah yang dipahami banyak orang hari ini, saudaraku. Ya, kalau Allah mengampuni berarti Allah sudah menganggap dosanya hilang secara ajaib. Makanya prinsip soal pembenaran, penebusan dosa, pengampunan itu harus direvisi lagi. Direvisi lagi, saudara. Seperti seorang yang berutang, kemudian hutangnya dianggap sudah lunas, dibayar, beres, selesai. Padahal pengampunan itu memiliki kelanjutan dan itulah konsekuensinya. Seseorang yang diampuni harus memberi diri untuk diperbaiki. Menjadi manusia seperti keinginan Tuhan yang memberi pengampunan kepadanya. Tuhan ambil dosa-dosaku, amin. Ya, terima kasih Tuhan. Betapa bodohnya. Kalau Anda mau ditebus oleh darah Yesus Kristus, Anda jadi miliknya. Dia majikan Anda. Kalau Anda mau diampuni oleh Tuhan, Anda harus tanya, mau apa ya Tuhan? Bapak mau apa? Tuhan mau apa dalam hidupku? Aku mau jadi seperti apa? Jadi kalau orang Kristen mengerti prinsip pengampunan seperti ini, saudaraku, dia akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kekristenan yang bertanggung jawab, yang benar. Kalau tidak memahami hal ini berarti kekristenan yang tidak bertanggung jawab, saudaraku sekalian. Yang tidak dewasa. Permohonan ampun yang dewasa dan bertanggung jawab harus disertai pertobatan dan kesediaan berubah atau buah-buah pertobatan, saudara. Dan ini memang bukan satu hal yang mudah. Jadi selama kita masih hidup dan mau bertobat, masih ada kesempatan untuk diampuni. Kalau sudah mati, jiwa menyatu dengan roh, itu prestasi terakhir kehidupan. Prestasi terakhir kehidupan. Saya ulangi, prestasi terakhir kehidupan terukir dalam hati nurani. Itu nilainya di situ, saudara. Bukan perbuatan. Karena perbuatan sering dimotori oleh 1001 motivasi yang orang tidak lihat, tapi Allah lihat.
Saya boleh menyimpang sedikit supaya Bapak Ibu jangan bingung saya mau kemana larinya. Ketika Tuhan berkata, pada hari terakhir, orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi aku menjawab, tidak kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat. Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Siapa tahu? Who knows? Who knows? Bukan melakukan hukum. Hukum loh. Kehendak Bapa. Who knows? Siapa yang tahu? Kalau Anda berbuat ini, berbuat itu, kehendak Bapa enggak? Bahkan jadi pendeta, kehendak Bapa enggak? Ya, saudaraku. Saya aja ziper, saudara. Setelah belajar firman jadi takut mati saya. Bukan takut masuk neraka, saya pasti masuk surga. Tapi sudah matang belum, itu masalahnya. Puaskah dengan hati nuraniku? Kalau saya khotbah seperti hari ini, motif saya apa khotbah? Siapa yang bisa lihat? Saya melayani, saya bantu orang, kasih duit segala macam. Apa motifnya? Siapa yang lihat? Hati nurani yang bermain di situ, saudara. Nanti kalau sudah, ini bersambung ya. Kalau sudah sampai penjelasan hati manusia lebih licik dari segala sesuatu. Nah, itu kita akan bahas. Banyak orang sampai tidak sadar dia salah. Dia tidak tahu kalau nggak tahu. Oh, itulah celaka benar, saudara. Nanti kita akan bongkar ya. Orang-orang di gereja yang sebenarnya tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke? Saya ngomong begini bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Kalau saya katakan sampai saya takut mati itu berarti saya menyadari saya belum sempurna. Tapi kalau surga mah pasti. Tapi soal kepuasan hati Allah itu jadi problem. Matangkah saya? Jadi selama kita masih hidup dan mau bertobat, masih ada kesempatan untuk diampuni. Kalau sudah mati itu prestasi terakhir. Terukir dalam hati nurani, saudara. Kalau saudara pengen kejelasan dulu, walaupun belum ada ayatnya di sini, akan dibahas di belakang supaya saudara jangan berkata ini khotbah nggak ada ayatnya. Oke, kita baca ayat dulu deh. Nanti dikira saya nggak rohani, saudaraku. Bercanda ini ya. Roma pasal 2 dulu, saudara. Ayat 12 sampai 15. Roma pasal 2 ayat yang ke-12 dimulai. Coba dengerin ini. Roma 2 ayat yang ke-12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka sunaidesis turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari. Hal itu akan nampak. Nah ini yang saya mau ajak sudah melihat. Hal itu akan nampak ayat 16. Pada hari. Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan bahwa akan ada penghakiman. Kenapa ada penghakiman? Sebab ada yang menanggung dosa. Sebab kalau nggak ada yang menanggung dosa, nggak ada penghakiman, langsung bles masuk neraka semua. You sebaik apapun, you nggak bisa bayar kesalahan you. Nggak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, bles neraka kabeh. Tapi dengan adanya yang menanggung dosa dunia, baru ada penghakiman. Amin. Ngerti ya maksudnya? Penghakiman itu bisa ada setelah ada korban Tuhan Yesus. Tapi korban itu tidak membuat otomatis orang masuk surga. Ada penghakiman. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan, ada penghakiman. Terus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia
oleh Kristus Yesus. Dia yang menebus dosa, dia yang menanggung dosa, dia berhak menghakimi. Dan dia berhak mengampuni. Maka kalimat berkata, anak manusia berhak mengampuni. Itu kalimat gak main-main loh. Kenapa? Dia yang menanggung dosa. Kau masih bisa pikul dosamu. Kau juga bisa. Gak ada yang berhak ngomong gitu kecuali anak manusia. Apa ukurannya? Apa tadi? Yang segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Prestasi terakhir terukir dalam hati nurani. Pada waktu itu tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, sebab tidak ada lagi anugerah untuk memperbaiki diri, dan Tuhan pun menutup pintu anugerahnya. Oke. Hati nurani Allah sempurna, kudus dan tidak bercelah. Amin. Tidak ada niat jahat setitik pun, dan tidak bisa berbuat salah. Kalau hati nurani sudah sempurna, tidak ada perbuatan salah yang bisa dilakukan. Tidak akan bisa berbuat salah. Sebaliknya hati nurani iblis, kalau boleh, tapi nggak boleh sebenarnya. Kalau boleh menggunakan kata hati nurani, sebaliknya hati nurani iblis, kalau boleh menggunakan kata hati nurani ya, gelap dan jahat semata-mata. Iblis dianggap tidak memiliki hati nurani, sebab hati nurani menunjuk kepada kehendak roh yang sesuai dengan kehendak Allah. Hati nurani biasanya dianggap sebagai institusi lembaga ilahi, bukan milik siapapun. Ya, itu milik Allah yang ditaruh dalam hati manusia, yang Allah mau itu digarap seperti hati nuraninya. Hati nurani ini institusi ilahi, bukan milik siapapun. Iblis hanya memiliki yang disebut hasrat untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi nggak boleh sebenarnya disebut hati nurani. Iblis nggak punya hati nurani. Sebab hati nurani itu, saudaraku sekalian, menunjuk kepada kehendak roh yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena hati nurani iblis sudah rusak, nggak bisa disebut hati nurani. Jadi kalau Tuhan Yesus berfirman, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu berarti orang percaya dipanggil, diperlengkapi, diberi kuasa eksosia, supaya dapat memiliki hati nurani seperti Bapa di surga. Seperti Bapa itu apa ya? Abstrak kan? Tapi setelah kita belajar hati nurani, kita akan melihat kejelasan hati nurani. Di sini seseorang bisa menjadi manusia yang sangat berkualitas. Bukan sekedar bisa melakukan hukum dan menjadi baik, tapi bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu namanya melakukan kehendak Bapa. Inilah yang dimaksud memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, dari tadi kita hati nurani terus. Apa sih pengertiannya? Baru saya ngomong. Nah, banyak orang khotbah menyampaikan satu pernyataan, tapi pernyataan nggak dibedah. Misalnya, kamu harus dewasa. Katakan sebelahmu, tanyakan, apa kamu sudah dipulihkan? Coba dipulihkan itu apa coba? Dewasa itu yang bagaimana? Tapi dianggapnya semua udah seragam. Betapa kacaunya. Ngerti saudara? Makanya kalau belajar firman itu harus duduk manis, nggak boleh ngantuk. Oke? Dalam buku yang saya tulis, saya membahas mengenai apa itu roh. Kalau terus bicara roh itu apa? Alam roh itu apa? Roh itu pribadi, spirit atau semangat atau apa? Harus dibedah. Itu beberapa lembar. Tapi kalau kita bicara roh, kita sudah anggap semua orang tahu roh. Apa? Nah, makanya Bapak Ibu harus rajin belajar. Hati nurani adalah kemampuan yang dimiliki. Sekarang saya masuk ke wilayah manusia, ya bukan Tuhan lagi ya. Tuhan sudah sempurna. Oke? Hati nurani adalah kemampuan yang dimiliki manusia dari fenomena moralnya untuk menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan buruk secara subjektif. Secara subjektif. Hati nurani adalah kemampuan yang dimiliki manusia dari fenomena moralnya
untuk menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan buruk secara subjektif. Di sini hati nurani berfungsi sebagai pembuat peraturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau saudara sudah dididik dari kecil tidak boleh ambil dompet orang ya, oke? Itu sudah melekat ya dalam hati nurani saudara. Begitu lihat ada copet, kok diambil? Ya, ngerti nggak saudara? Oke. Hati nurani lah yang membuat ukuran apakah suatu tindakan itu bernilai kebenaran atau kejahatan. Oh, ini benar, ini baik. Sekaligus hati nurani lah yang mendorong seseorang mengambil suatu keputusan. Jika ternyata apa yang terlanjur dilakukan tidak sesuai dengan norma yang dipahami, entah karena terpaksa, entah karena dorongan sesuatu. Kalau orang punya hati nurani ada penyesalan, rasa tidak aman. Di sini hati nurani juga sekaligus menghukum. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi satu di sini. Jadi kalau ini sama dengan ketika seseorang melihat suatu kejadian yang bertentangan dengan norma yang dipahami, seperti orang mengambil apa tadi? Dompet, Anda terganggu. Ya, Anda kan udah ya dibesarkan dalam satu pendidikan yang baik, barang orang nggak boleh ngambil. Begitu alat tangan ngambil dompet orang, kan orang takut, kok ngambil ya? Dia ngambil tuh. Ngeri nggak saudara? Tapi kalau orang juga biasa nyopet, dia lihat orang nyopet, dia nyopet, berhasil dia. Paham nggak saudara? Anda lihat orang ciuman di pinggir jalan kalau di Jakarta, najis. Tapi kalau Anda lihat di luar negeri, orang luar negeri ciuman di pinggir jalan, ya dianggap biasa aja. Nah itu kan karena sudah punya cap dalam hati nuraninya. Cap. Hati nurani ini adalah institusi dalam diri manusia yang paling berperan mengarahkan hidup. Maka tadi Mazmur 16 ayat 7 coba kita baca ya. Saudara, khotbah ini akan berlanjut beberapa seri ke depan, ya. Jadi kalau hari ini nggak lengkap betul jangan. Tapi kalau begini gimana belum diomongin? Kok nggak? Ya nanti. Nanti. Saudara harus duduk manis. Lalu Bapak Ibu juga harus mendengarkan sedih-sedih khotbah saya. Anda mesti dengar. Nanti nyambung terus. Sebab sementara saya menyampaikan pelajaran ini, ada beberapa hal yang mesti ada pernik-pernik yang harus saya bedah. Dan itu waktunya nggak cukup harus saya bedah semua. Maka harus rajin-rajin mendengar. Ini masalahnya. Oke, baca Pak. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam hati nurani tadi apa? Kiliah tadi, ginjal tadi mengajari aku. Hati nurani terbangun oleh apa yang didengarnya. Kalau seseorang mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan terus mengejar dia. Firman yang murni akan memburu seseorang sehingga orang itu tersandera. Firman yang murni akan menuntut diaplikasikan dalam kehidupan secara konkret. Sedangkan Anda punya daging. Daging ini juga punya keinginan, nuntut. Nah waktu malam hari Anda langsung nginget gitu. Apa yang Anda lakukan? Itu salah. Waktu aku emosi, aku bilang, salah itu. Tapi waktu malam mana kita bilang salah? Makanya kan ada orang bilang kalau mau marah, coba ngitung 100 kali dulu. 1, 2, 3, 4. Tapi banyak orang ngitung, tapi 1 langsung 100 saudara. Doh, meledak, selesai. Kalau bisa teduh aja. Karena ketika Anda punya emosi dalam derajat panas tertentu, itu bisa muncul di mulut itu macam-macam. Tapi kalau dingin, nggak muncul.
Nah, didinginkan dulu. Nih kadang-kadang belum dingin udah meledak-ledak. Kan banyak orang yang temperamennya begitu. Duar. Malamnya baru. Itu salah. Dia mulai memisahkan. Ini yang benar. Mestinya saya begini. Ginjal tadi. Luar biasa. Nah, langsung hati nurani itu juga mengendalikan kemudi kehidupan seseorang. Ya. Tadi dalam teks bahasa Ibrani juga kilyah berarti rein itu tekan atau kendali atau pengontrol. Allah memberi manusia kontrol atau kendali yang harus dikendalikan dan dikontrol oleh dirinya sendiri. Ini kalimat penting. Dirinya sendiri. Ya Tuhan, pimpinlah aku, arahkan jalanku. Aku udah terlanjur menciptakan kamu jadi manusia, bukan boneka, nak. Maka nanti kalau kita belajar soal hidup dipimpin roh, itu bukan roh Allah, roh manusia. Karena roh manusia satu kemistri dengan roh Allah. Nah ini nanti ya, jangan ini dulu. Jangan curiga dulu ya. Percaya ini benar ya. Allah memberi manusia kontrol atau kendali yang harus dikendalikan dan dikontrol oleh dirinya sendiri. Oleh manusia itu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa manusia memiliki kesadaran yang memungkinkan manusia memiliki kebebasan. Tapi hati nurani itu juga dikendalikan oleh Allah. Selesai. Kalau Anda ngomong begitu, goodbye. Udah, selamat loh. Caramu. Nah, hal ini yang membuka kemungkinan manusia bertanggung jawab kepada Allah. Wahyu 14, 12, Wahyu 20 ayat 12 dan seterusnya. Institusi inilah hati nurani yang tidak dimiliki oleh hewan. Itulah sebabnya hewan tidak memiliki kesadaran mengenai moral dan tidak memiliki kehendak bebas juga. Nah, terus perhatikan, amin saudara. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa manusia kepada kondisi di mana hati nurani tidak bisa didewasakan atau disempurnakan sampai level sesuai dengan yang Bapa inginkan. Ini kalimat penting. Inilah yang disebut telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi tidak kehilangan kemuliaan manusia. Manusia tetap sebagai manusia yang melebihi segala binatang dan makhluk hidup lainnya di bumi. Bagaimanapun hati nurani manusia masih baik dibanding hati nurani binatang. Karena binatang memang tidak memiliki hati nurani. Tetapi masalahnya juga ada. Kalau sampai manusia gelap hati nuraninya, maka dia bisa lebih jahat dan punya akibat yang lebih luar biasa dibanding kejahatan binatang. Oke? Nah, saudara. Sebelum saya teruskan, saya mau menyinggung satu hal. Mungkin ini nggak kepikir sama saudara. Ini nanti akan, karena ini penting untuk dipahami ketika saya membahas hal berikutnya. Kalau kita membaca tadi di Roma pasal 2, 12, 15 bahwa hati nurani tertulis di hati. Kardia, bukan di sunaidesis. Taurat ditulis di dalam hati, bukan di hati nurani. Itu kunci penting, saudara. Ya, itu kunci penting, saudara. Kenapa? Karena begini. Roh. Hati nurani itu sebenarnya pendewasaan roh. Kalimat ini nggak tepat betul sebenarnya, tapi saya pinjam dulu, saudara. Ya, sebab hampir nggak ada batas antara roh dan jiwa. Ya, ya nanti itu sebentar saya pinjam dulu ya, saya pinjam ya. Di sini. Sedangkan Taurat ditulis dalam hati, di dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dulu pebayangan saya Allah itu nulis. Enggak. Itu keliru. Yang benar adalah Allah memberikan warisan. Habil bisa mempersembahkan kurban bakaran dari siapa? Dari bapaknya. Betul? Oke toh? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Dari Tuhan. Mau tidak mau.
Nah, saya mesti menjelaskan soal buah pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Mau menyimpang lagi jadi rumit kan? Bahwa Taman Eden itu taman pergumulan. Apakah manusia memiliki understanding dari perspektif Allah? Understanding dari pengertian Tuhan atau understanding dari pengertian setan? Ternyata manusia memilih understanding dari pengertian setan. Maka begitu matanya terbuka, loh kok telanjang? Yang salah kan bukan telanjangnya, di pikiran dia. Jadi dari Adam turun ke anaknya, turun ke Set. Set ke anaknya. Rusak kabeh. Allah masih menyisakan Nuh. Amin. Oke. Nuh. Lalu ada Ayub. Nggak tahu tinggal di mana Ayub itu. Ya. Tapi kok tahu ya Allah bikin korban, siapa yang menurunkan itu. Jadi Taurat yang tertulis di hati itu artinya harus dipahami. Allah mengajar manusia. Manusia meneruskan kepada anak cucunya. Maka ditulis dalam hati. Bukan di dalam hati nurani. Sedangkan hati nurani adalah buah hasil prestasi dari masing-masing individu. Setelah masing-masing mengerti Taurat yang tertulis dalam hati. Oke? Lalu apa reaksimu? Apa responmu? Itu hasilnya di hati nurani. Nah, kenapa saya ngomong ini? Oke? Ayub menjauhi kejahatan. Di situ banyak teolog kan? Ayub juga punya teman-teman teolog kan? Pasti juga banyak orang yang mengenal Tuhan. Karena mereka juga punya teologi atau teologi ya. Tapi Ayub paling benar. Kenapa? Dia punya nurani, dia memilih ini. Yang sampai akhirnya ya, sempat dia marah, kenapa aku menderita begini, terkutuklah aku. Hari malam di mana aku dilahirkan lebih baik aku gak pernah lahir. Tapi akhirnya Ayub berkata, ya Tuhan, ku cabut semua perkataanku. Tuh nuraninya baik, betul? Teman-temannya mana tahu? Lu kalau nggak salah lu nggak begini, tahu nggak? Loh. Nah itu mesti dijelaskan lagi. Tapi ini jadi perbandingan saja ya saudara. Kejatuhan manusia dalam dosa membawa manusia terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Dibaca dulu boleh? Oke, silakan. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kalau dosa adalah keluncasan atau meleset, manusia di bawah kuasa dosa. Kalau dosa itu hamartia, maka berarti manusia berada dalam keadaan tidak mampu mencapai standar ketepatan kesucian Allah. Manusia bisa bermoral baik, tapi kebaikannya dibanding dengan kesucian Tuhan seperti kain kotor. Tetapi kebaikan mereka bukan berarti tidak bernilai sama sekali. Ini kan banyak teolog-teolog yang mau menang sendiri, cepat atau pendek pikirannya. Ya, semua manusia jatuh dalam dosa. Kebaikan seperti kain kotor. Loh, kok Tuhan memuji Ayub? Loh, kok Tuhan ngangkat Henok? Kain kotor, oke. Nyatanya masih yang bisa baik loh. Tapi nggak banyak Pak. Masalahnya bukan banyak atau sedikit. Ada. Amin. Sebagai perbandingan bahwa kamu lebih baik dari Ayub. Amin. Itu maksud saya. Soal banyak sedikit urusan belakangan. Bukan urusan kita. Kita bukan hakimnya kok. Amin. Bagi orang yang tidak mendengar Injil. Yang tidak dituntut sempurna. Kebaikan mereka menjadi ukuran penghakiman. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengerti kebenaran dan membangun hati nurani sekualitas Allah Bapa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan kematian atau kelumpuhan moral dalam hati manusia yang membuat hati nurani tidak berdaya mencapai standar Tuhan. Ini kalimat paling penting. Hati nurani tadi membedakan apa yang baik dan buruk. Hati nurani bikin ukuran. Hati nurani punya parameter yang mengatakan ini salah, itu benar, harus begini, tidak boleh begitu. Ingat itu saudaraku, ya. Melalui korban Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib itu membangkitkan kelumpuhan kita.
yang dipulihkan melalui keselamatan dalam Yesus Kristus. Allah menyediakan exousia, kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin roh. Roma 8:14. Dan orang tidak bisa dipimpin roh kalau hati nuraninya tidak seperti hati nurani Allah, Bapa. Kalau cuma berbuat baik, kita nggak tahu motif berbuat baiknya apa. Orang harus punya kecerdasan untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, Tuhan Yesus telah menebus kita. Maka Tuhan berhak mengatakan, ikutlah aku. Artinya ikuti jejakku. Jejak yang mana? Kalau kita baca Alkitab, jejak yang mana? Abstrak. Rendah hati yang bagaimana? Abstrak. Lemah lembut yang bagaimana? Abstrak. Tapi mengenal kebenaran, membuat orang cerdas, hati nuraninya yang bisa membedakan ini kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu baru namanya melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya kalau kita berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yesus itu sebenarnya bukan pikiran perasaan. Di teks aslinya nggak ada dua kata itu, nggak ada. Yang ada phroneo. Ternyata phroneo artinya the mind. Mind as the interior self. Gila, hebat banget. Seperti pengertian hati nurani. Gila bener gitu kalau pakai bahasa preman. Luar biasa. Dahsyat betul saudaraku sekalian. Kalau orang anak muda bilang gila bener itu dahsyat bener. Maaf saya menggunakan kata gila karena saking luar biasa gitu loh. Kalau pakai bahasa preman ya. Ya boleh mestinya. Dahsyat banget loh. Ternyata kata hati nurani itu ya, the mind as the interior self, kedalaman berpikir, itu phroneo. Hebat itu. Bukan karena saya mengada-ada. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan attitude. Tapi itu tentu attitude sikap. Bukan sikap fisik. Sikap batin, sikap hati. Hal ini sangat menunjuk kepada hati nurani. Kita sambung. Amin.